Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semakin luar biasa. Selamat datang di channel Mr. Factory. Channelnya para penikmat info sejarah di balik benda-benda di seluruh dunia. Nah, kali ini Mr. Factory akan membahas benda unik dan antik berjenis kendaraan. Penasaran ada kisah menarik apa di balik kendaraan yang akan Mr. Factory bahas? Mari kita saksikan bersama-sama. City in City. 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 Honda, 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 Honda. Honda saat ini dikenal sebagai pabrikan asal Jepang yang memproduksi sepeda motor maupun mobil terkemuka. Honda Motor Company Ltd atau Nihon Honda Giken didirikan oleh Insinyur Soichiro Honda pada tanggal 24 September tahun 1948. Dikutip dari honda.co.uk, Soichiro Honda bekerja sama dengan Takeo Fujisawa bersama-sama membangun perusahaan dengan 34 karyawan saat itu. Pada tahun 1937, Soichiro Honda awalnya mendirikan sebuah perusahaan yang memproduksi ring piston untuk Toyota. Dia lalu menjual kembali suku cadang dan mesin yang dapat diperbaiki ke Toyota dan menggunakan dana tersebut untuk memulai Honda Technical Research Institute pada tahun 1946. Honda lalu memulai riset mengenai pengembangan sepeda bermotor yang digerakkan dengan mesin. Itulah cikal bakal produksi massal pertama Honda. Sampai pada akhirnya ia mendirikan Honda Motor Company pada tanggal 24 September tahun 1948. Soichiro Honda lahir pada tanggal 17 November tahun 1906. Putra seorang pandai besi di sebuah desa kecil di Hamamatsu, Shizuoka, dekat Gunung Fuji. Honda kecil terpesona oleh mesin dan membantu bisnis perbaikan sepeda ayahnya. Namun, tahukah Anda, sebelum sebesar sekarang ini, perusahaan bernama Honda ini mengalami sejarah perjalanan yang sangat panjang. Mari kita ulas kembali kisah menarik ini secara lebih detail. Pabrikan asal Jepang ini didirikan oleh Soichiro Honda di Hamamatsu, Jepang. Beliau lahir pada tanggal 17 November tahun 1906 di Iwatangun yang kini bernama Tenryu City, suatu daerah terpencil di Shizuoka Prefecture. Soichiro merupakan anak sulung dari 9 bersaudara. Sang ayah, Gihei Honda, merupakan orang yang gemar memperbarui sesuatu. Sepertinya kebiasaan ini menurun ke seorang Soichiro. Ia selalu menemani ayahnya ke bengkel sepeda dan ikut membantu pekerjaan sang ayah. Selain bergelut di bengkel sang ayah, dirinya juga sering bermain di tempat penggilingan padi melihat mesin diesel yang menjadi motor penggeraknya. Lalu di usia 8 tahun, ia mengayuh sepeda sejauh 10 mil, hanya karena ingin menyaksikan mesin pesawat terbang. Ternyata, minatnya pada mesin membuahkan hasil. Ketika usianya 12 tahun, Honda berhasil menciptakan sebuah sepeda dengan model rem kaki. Ingin mengembangkan diri dan mencari pengalaman pada usia 15 tahun, Soichiro Honda memilih pergi dari kampung untuk mencari pekerjaan di kota. Sesampainya di kota Tokyo, Soichiro Honda bekerja di sebuah bengkel sebagai mekanik yang menangani mobil selama lebih kurang 6 tahun lamanya. Pada zaman itu, velg mobil terbuat dari kayu, hingga tidak baik dalam meredam goncangan. Ia punya gagasan untuk menggantikan velg itu dengan logam. Hasilnya luar biasa. Velg logamnya laku keras dan diekspor ke seluruh dunia. Di usia 30, Honda menandatangani patennya yang pertama. Setelah menciptakan velg logam, Honda ingin membuat usaha bengkel sendiri. Ia mulai berpikir, spesialis apa yang dipilih? Otaknya tertuju kepada pembuatan ring piston yang dihasilkan oleh bengkelnya sendiri pada tahun 1938. Namun, sayangnya ketika ingin ditawarkan ke Toyota, karyanya dianggap tidak memenuhi standar. Ring buatannya tidak lentur, dan tidak laku dijual. Singkat cerita, dirinya terus berkutat dengan ring piston tersebut. Tetapi karena pada saat itu terjadi perang dunia, pabriknya pun tak bertahan karena terkena bom. Tak patah semangat, akhirnya Soichiro mendirikan kembali pabriknya. Tetapi tak berselang lama, perusahaan itu hancur kembali karena guncangan gempa yang pada saat itu sangat besar skalanya. Akhirnya, setelah kehancuran pabrik untuk kedua kalinya,
Soichiro jatuh miskin dan hanya bisa memakai sebuah sepeda untuk bepergian. Berawal dari seringnya rasa lelah hinggap saat mengayuh sepeda, akhirnya timbul ide untuk memasang sebuah mesin di sepedanya. Dari sinilah awal kemunculan sebuah motor yang diproduksi Honda. Motor itu dulu belum berwujud seperti sekarang, karena pada dasarnya hanya sebuah sepeda yang ditempeli mesin. Pada 1949 produk Honda pertama diluncurkan, yaitu sepeda motor yang sepenuhnya dirancang dan dikembangkan oleh Honda. Sepeda motor tersebut diberi nama Dream D-Type Motorcycle. Dream D-Type dianggap oleh Honda sebagai sepeda motor revolusioner karena dirancang untuk menghilangkan operasi kopling manual. Dream D-Type tidak memiliki tuas kopling manual pada handlebar seperti umumnya kendaraan saat itu. Pengendara cukup menekan ke bawah dan ke depan pada pedal ganti untuk mengoperasikan kopling. Pada bulan Oktober tahun 1951, Honda memperkenalkan Dream E-Type, yang merupakan sepeda motor 4 tak pertama perusahaan. Dream E-Type diterima dengan baik di pasar dan menjadikan Honda memiliki momentum positif. Honda ingin mempertahankan momentumnya saat perusahaan meluncurkan sepeda motor baru pada tahun 1952. Cup F-Type, ini adalah sepeda motor kecil dan ringan yang ditenagai oleh mesin 2 tak 50 cc. Cup F-Type juga dikenal sebagai sepeda yang dapat dikendarai oleh wanita maupun pria. Pada Januari tahun 1954, Honda meluncurkan Juno K-Type, yang disebut-sebut sebagai skutik tercanggih saat itu. Pada 1955, Honda menjadi merek sepeda motor terbesar di Jepang. 4 tahun kemudian, American Honda Motor Co. Inc. didirikan di Los Angeles, California pada tanggal 11 Juni tahun 1959. Mobil pertama Honda memulai debut pada bulan Oktober tahun 1962 di 9th Jepang National Auto Show. Mobil yang dipamerkan adalah truk Mini T360, mobil Sport S360, dan mobil Sport S500. Pada tahun 1973, Honda memperkenalkan Civic di Amerika Serikat. Mobil ini mendapat sambutan positif karena lebih irit bahan bakar dibandingkan mobil-mobil Amerika. Civic penggerak roda depan yang ringkas adalah mobil yang sempurna untuk tahun 1970-an. Honda berhasil menggusur Nissan sebagai produsen mobil kedua terbesar di Jepang tahun 2001. Honda juga menggusur Chrysler untuk menjadi pabrikan mobil terbesar keempat di pasar AS. Mengutip dari Wikipedia, sekarang ini, Honda juga pabrikan mobil terbesar ke-6 di dunia. Pada 2004, perusahaan ini mulai memproduksi mesin penggerak diesel, yang sangat tenang dan tidak membutuhkan penyaring untuk dapat melewati standar polusi. Pada 2014 total penjualan global sepeda motor dan skuter Honda mencapai total 300 juta. Setahun kemudian, Honda meraih kemenangan Grand Prix ke-700 dalam balap motor. Hingga saat ini, Honda masih memiliki tempat bagi para pengguna setianya. Bahkan banyak di antara kita yang menggunakan produknya hanya karena loyalitas terhadap brand Honda. Dan misi Honda mengembangkan produknya dalam membuat konsumen nyaman tentu saja telah terbukti. Di Indonesia sendiri slogan One Heart dari Honda telah melekat di benak para konsumennya, sehingga tentu saja menciptakan sebuah fenomena pemandangan di jalanan, yakni ekosistem motor dan mobil Honda yang mendominasi isi jalan raya. Nah, itulah tadi kisah singkat brand Honda asal Jepang serta apapun yang berkaitan dengannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika ada salah dari yang Mr. Factory sampaikan sebelumnya, silakan diskusikan bersama di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Like, share dan komentar dari Anda sangat membantu Mr. Factory dalam pengembangan channel ini. Dan juga jangan sampai terlewatkan untuk subscribe channel ini, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan info penting benda-benda bersejarah lainnya. Terima kasih.